Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panahardi Bahtiar dari kelas 9A. Di sini di video ini saya akan menjelaskan tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Disimak videonya karena saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Langsung aja kita mulai presentasinya. Jadi yang pertama kita bakal ngebahas Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita akan mulai dari siapa sih Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah beliau memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim, sedangkan Asy'ari berasal dari nama ayahnya. Kiai Asy'ari seorang ulama besar. Beliau juga merupakan keturunan dari Sunan Giri. Lalu ibunya Nyai Halimah merupakan keturunan Raja Briwijaya yang biasa Raja Briwijaya 6 yang juga dikenal dengan Lembu Peteng. Dengan demikian, Kiai Haji Hasyim lahir dari keluarga yang memiliki garis keturunan bangsawan Muslim Jawa. Beliau lahir pada 14 Februari 1872 atau 12 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Sejak kecil, Kiai Haji Hasyim tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi ajaran Islam. Ayah dan kakeknya adalah tokoh agama yang dihormati masyarakat. Pada usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim mulai merantau untuk menimba ilmu ke berbagai daerah hingga akhirnya melanjutkan studinya ke Mekah. Pada usia 21 tahun, beliau menikah dengan Nyai Khadijah putri Kiai Yakub dari Siwalan Sidoarjo. Setelah menikah, mereka menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Namun tak lama setelah melahirkan anak pertama mereka, Abdullah Nyai Khadijah wafat. Disusul putranya 40 hari kemudian itu wafat juga. Kejadian ini sangat memukul Kiai Hasyim hingga setahun kemudian ia memutuskan untuk kembali ke tanah air dari yang tinggalnya di Mekah. Oke, next slide. Pada tahun 1899, Kiai Hasyim menikah kembali dengan Nyai Nafisah. Nyai Nafisah ini adalah istri keduanya dari Kiai Hasyim, putri Kiai Romli dari Kediri. Namun pernikahan ini juga tidak berlangsung lama karena Nyai Nafisah wafat pada tahun 1901. Setelah itu, beliau menikah dengan Nyai Nafikah, putri Kiai Ilyas, dan dikaruniai 10 anak, diantaranya Hana, Khairiyah, Aisyah, dan masih banyak lagi dan lain-lain. Namun Nyai Nafikah wafat pada tahun 1920 setelah kepergian istrinya. Kiai Hasyim menikah dengan Nyai Masuroh, putri Kiai Hasan, dan memiliki 4 anak, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yaakob. Nyai Masuroh adalah istri terakhir yang mendampingi Kiai Hasyim hingga akhir hayatnya. Oke, next slide. Ini jadi pendidikan dan keilmuan yang dimiliki oleh Kiai Hasyim. Sejak kecil, beliau dididik dalam lingkungan yang kuat dalam keislaman. Setelah dewasa, beliau merantau ke berbagai daerah di Nusantara untuk memperdalam ilmu agama dan akhirnya melanjutkan studinya di Mekah pada tahun 1892. Di Mekah, beliau berguru kepada ulama besar, diantaranya yang sudah tertera di sini ada Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Syekh Said Yamani. Selain ilmu agama, Kiai Hasyim juga mendalami ilmu astronomi, matematika, dan aljabar. Beliau juga belajar tasawuf dan mengikuti tarekat Naqsabandiyah serta tarekat Qadiriyah. Karena kecerdasannya, beliau diberi kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Dan beliau juga memiliki beberapa murid yang diantaranya yaitu Kiai Haji Asnawi, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Syekh Umar Hamdan, dan lain-lain. Next slide. Ini berikut ini adalah karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai ulama besar, Kiai Hasyim banyak menulis kitab dalam berbagai bidang ilmu Islam. Beberapa karya beliau antara lain ada Adabul Alim wal Muta'alim yang membahas tentang etika seorang murid dan guru dalam menuntut serta mengajarkan ilmu.
Terus yang kedua ada Risalah As-Sunnah wal Jamaah, menjelaskan prinsip dan ajaran As-Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar dalam Nahdlatul Ulama. Dan Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi lil Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, kitab yang membahas prinsip dasar organisasi Nahdlatul Ulama. Setelah kembali dari Mekah, Kyai Hashim mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada tahun 1899 yang kemudian berkembang menjadi pesantren besar dan berpengaruh di Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama hadis dan mendapatkan gelar Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru karena keahliannya dalam ilmu hadis. Salah satu kitab yang sangat beliau kuasai adalah Kutubus Silah, 6 kitab hadis utama dalam Islam. Lanjut slide selanjutnya. Lalu ini adalah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Awal sejarahnya, kalangan ulama itu bertekad untuk melawan kolonial dengan membentuk organisasi pergerakan tokoh dan pemuda muslim pada tahun 1916. Organisasi ini diberikan nama Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan ini sendiri memiliki arti kebangkitan tanah air. Setelah itu 2 tahun kemudian lahirlah organisasi baru, organisasi pendidikan sosial, politik, kaum, dan keagamaan santri yang bernama Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikr yang berarti kebangkitan pemikiran. Lalu tak lama kemudian lagi lahir sebuah organisasi baru yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat dan membantu pengembangan organisasi sebelumnya. Organisasi ini bernama Nahdlatul Tujar yang berarti kebangkitan kaum saudagar. Melalui organisasi-organisasi tersebut, kaum terpelajar mencurahkan perhatian terhadap kondisi masyarakat yang menderita akibat penjajahan. Selain memperjuangkan pendidikan dan perekonomian, mereka juga bertekad mengembalikan nama baik serta menegakkan harga diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu muncullah pergerakan kaum cendekiawan pada tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi pemuda Budi Utomo dan dikenal sebagai Masa Kebangkitan Nasional. Next slide. Jadi ini merupakan latar belakangnya berdirinya Nahdlatul Ulama. Embrio Nahdlatul Ulama sendiri juga berawal dari dibentuknya Komite Hijaz. Hal ini seiring dengan rencana pembongkaran makam Rasulullah oleh dinasti kerajaan Saudi menjadi tujuan ziarah umat Islam di seluruh dunia. Raja Saudi kala itu ingin menghapus mazhab selain Wahabi dan menjadikannya mazhab resmi. Jadi Raja Saudi ini cuma pengen mazhab Wahabi yang ada pada saat itu. Lalu pada tahun 1921 dibentuk Sentral Komite Al-Islam yang kemudian berkembang menjadi Sentral Komite Khilafat atau bisa disebut CCC pada tahun 1925. Kemudian Kongres Al-Islam keempat pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 1925 mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Makkah tahun 1926. Salah satu delegasi tersebut adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Berdasarkan situasi yang mengecewakan dalam pertemuan tersebut, Kiai Haji Wahab memutuskan untuk membentuk Komite Hijaz pada Januari 1926 atas restu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam pertemuan Komite Hijaz pada Januari 19 Dalam pertemuan Komite Hijaz yang diadakan di Surabaya, disepakati pembentukan sebuah institusi keagamaan. Atas usulan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, lahirlah organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama sebagai wadah bagi Kiai Haji Asnawi untuk mengikuti Muktamar Dunia Islam di Mekah. Akhirnya tanggal 31 Januari 1926 atau tanggal hijriahnya 16 Rajab 1344 Hijriah ditetapkan sebagai hari lahir Nahdlatul Ulama. Dan tujuan organisasinya sendiri yaitu menegakkan ajaran Islam menurut paham As-Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut NKRI. Dan usaha organisasinya ada banyak, ada di bidang agama, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Itu memiliki tujuannya berbeda-beda. Oke, langsung aku mau lanjut ke Nah, jadi tadi itu sekilas dari perjalanan dan kisah hidupnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah ini aku akan melanjutkan kisah untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Setelah dari Nahdlatul Ulama, kita pergi ke Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan di next slide. Oke, langsung aja. Biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Aku bakal jelasin dulu. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan putra keempat Kiai Haji Abu Bakar dan keturunan
ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Sejak kecil Ahmad Dahlan belajar agama langsung dari orang tuanya. Pada tahun 1888 Masehi, beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama seperti tafsir, qiraat, tasawuf, mantik, dan falak selama 5 tahun. Pada tahun 1902, beliau kembali ke kampung halamannya di Kauman, Yogyakarta, dan sejak saat itu mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, Ahmad Dahlan kembali ke Mekah selama 3 tahun untuk mendalami ilmu agama. Di sana ia berinteraksi dengan pemikiran ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Ahmad Dahlan memiliki pengalaman mengajar di Quick School atau Sekolah Pendidikan Guru di Jetis, Yogyakarta, dan Opleiding School for Inland Engineering atau dapat disebut OSVIA di Magelang. Pada tahun 1909, beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo yang saat itu banyak diikuti oleh tokoh nasionalis. Lanjut slide berikutnya. Pada tahun 1911, Ahmad Dahlan mendirikan sistem kelas di sekolah agama mengikuti mode pendidikan Belanda. Kurikulum yang digunakan mencakup ilmu agama dan ilmu umum seperti ilmu bumi, ilmu hitung, ilmu tubuh manusia. Pada tahun 1910, beliau bergabung dengan organisasi Jamiat Khair. Motivasi utama beliau adalah keinginan untuk mengembangkan pendidikan Islam. Jadi Ahmad Dahlan ini ngapain sih? Jadi dia tuh banyak mencari ilmu, terus dia tuh ingin kayak Islam itu berpendidikan gitu loh. Jadi beliau ingin anak-anak pada saat itu berilmu. Terus lanjut aja, di akhir tahun 1911, beliau juga bergabung dengan Sarekat Islam di Solo yang kemudian mendorongnya untuk lebih aktif dalam perjuangan dakwah Islam berdirinya organisasi Muhammadiyah. Bekal ilmu agama dan pengalaman organisasinya mendorong Ahmad Dahlan untuk membuat wadah pergerakan yang lebih luas. Dengan dukungan berbagai pihak, pada tanggal 18 November 1912, 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan dakwah Islam. Tujuan Muhammadiyah sendiri adalah mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupkan sifat tolong-menolong, mendirikan tempat ibadah dan wakaf, mengajarkan ajaran Islam yang murni dan tidak bercampur dengan bid'ah, membimbing umat Islam agar menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Setelah Muhammadiyah berdiri, banyak sekolah dan madrasah berbasis Islam didirikan. Organisasi ini berkembang pesat karena banyak anggotanya berasal dari kalangan pedagang dan pegawai perkotaan, sehingga lebih mudah dalam pengelolaan dan koordinasi. Muhammadiyah juga sampai sekarang masih terus berkembang di Indonesia maupun di luar dari negeri Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan alias tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi saya. Terima kasih. Gimana nih sama penjelasan video tadi? Kalian udah paham kan? Nah, jadi itulah biografi, sejarah, dan perjalanan para pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.